Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, yaitu pengertian logika dan algoritma. Pada kompetensi dasar 3.1, menerapkan logika dan algoritma komputer. Kompetensi dasar 4.1, merumuskan menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Yang pertama kita akan menjelaskan pengertian dari logika. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal, dan sesuai dengan hukum logika. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan yang benar atau premis. Penalaran untuk menarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif. Baik, kita akan melihat di sini ada dua contoh penarikan kesimpulan, yaitu pola nalar deduktif. Yang pertama, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contohnya, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Sandi adalah siswa SMK, jadi penarikan kesimpulannya adalah Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Untuk penarikan kesimpulan menggunakan pola nalar induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contohnya, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa Devi, Yuda, dan Tika sama-sama melakukan kegiatan belajar, dan dalam proses belajar tersebut dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Bisa kita lihat dari kegiatan tersebut, kita simpulkan bahwa dia adalah seorang siswa. Baik, untuk logika sampai di sini kita akan lanjut di pembahasan algoritma. Nah, untuk pengertian algoritma sendiri, setelah kita mempelajari logika terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika dia akan sarapan dan tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tauge, tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Dina menyiapkan tauge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Kemudian iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Panaskan minyak dan masukkan semua irisan bawang. Goreng tempe sebentar, tambahkan toge, kecap, garam, dan sedikit air. Aduk hingga semua bumbu meresap. Cicipi rasanya, jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lainnya secukupnya. Toge tumis siap dihidangkan. Nah, contoh di atas merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, setiap hari ketika seseorang melakukan aktivitas, dia akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Jadi, cukup sekian pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Giat Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.